pagi kawan-kawan. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi untuk mempelajari modul pembelajaran yang lanjutan daripada modul pembelajaran yang berjudul Operation Map Based Supply Chain Management. Pada pagi ini kita akan mempelajari salah satu sesi ketiga daripada modul pembelajaran yang saya sebutkan di atas dengan judul Rantai Pasok Berbasis Rantai Nilai. Apabila seseorang bicara tentang supply chain management, sebaiknya orang tersebut cukup memahami dan pernah mempelajari yang disebut dengan value chain atau rantai nilai. Karena pada dasarnya rantai pasok itu memang berbasis kepada rantai nilai atau yang disebut dengan value chain yang ditemukan oleh Michael Porter itu tahun 90-an sebagai seorang guru di bidang bisnis tetapi memiliki latar belakang aeronautic engineering sehingga dia sangat kuat sekali dalam ilmu manufacturing. Nah, pada pagi hari ini kita akan mencoba lebih dalam sehingga kita lebih memahami pada waktu kita akan melaksanakan atau merancang atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disebut dengan rantai pasok atau supply chain. Mari kita lihat pemahaman apa itu rantai nilai atau value chain yang diusulkan pertama kali oleh Michael Porter. Menurut Michael Porter, di dalam menjalankan aktiviti atau kegiatan di perusahaan untuk mencapai tujuannya, terjadi hubungan atau interaksi antar aktivitas, baik di dalam kelompok maupun antar kelompok. Interaksi inilah yang disebut dengan rantai nilai. Di dalam interaksi antar aktivitas, baik di dalam kelompok maupun antar kelompok, harus terjadi proses penciptaan nilai tambah atau value added. Ini menjadi hal yang sangat mendasar untuk dipahami oleh semua pihak yang ingin mempelajari tentang supply chain management atau rantai pasok management. Karena bila tidak memberikan nilai tambah di dalam interaksi yang terjadi, sebaiknya proses atau aktivitas tersebut tidak perlu dilakukan atau dilaksanakan. Sehingga di sini clear sekali. Kalau memang betul-betul bahwa aktivitas itu tidak memberikan nilai tambah bagi aktivitas berikutnya, ya sebaiknya ditiadakan saja. Sehingga proses kerjanya itu menjadi lebih sederhana. Kemudian Michael Porter mengatakan, proses yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang menciptakan atau memberikan nilai tambah merupakan basis untuk penciptaan produk atau jasa yang memiliki keunikan atau diferensiasi. Dan ini adalah dasar untuk memenangkan persaingan yang berkelanjutan atau competitive advantage di dalam bidang industri. Sehingga kalau kita bisa merangkai setiap proses kerja yang terdiri dari banyak aktivitas, itu bisa menciptakan nilai tambah, akan muncul yang disebut dengan keunikan atau diferensiasi. Ini menjadi basis untuk persaingan kita di jangka panjang. Sekarang mari kita melihat pemahaman rantai pasok yang dirumuskan oleh seorang expert juga yang disebut dengan Chopra. Menurut Chopra, rantai pasok adalah sebuah perencanaan atau perencanaan sistem yang mengintegrasikan kerjasama atau kemitraan dua perusahaan atau lebih untuk membuat produk dan jasa. Adalah rantai nilai perusahaan yang diintegrasikan dengan rantai nilai pemasok yang menyediakan bahan baku atau fasilitas pergudangan atau fasilitas distribusi atau fasilitas penjualan atau fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi sebuah sistem kerja yang terintegrasi dan efisien sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat diperoleh konsumen secara tepat waktu, tepat lokasi, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Semua proses ini adalah
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan dan sekaligus menurunkan biaya pembelian. Sehingga di sini clear, kalau kita menciptakan sebuah program kerja yang berbasis kepada rantai pasok, akan tercapai dua tujuan utama sekaligus. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah menurunkan biaya pembelian daripada produk jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Penyebabnya adalah seperti kita katakan tadi, bahwa kalau ada aktiviti yang tidak bernilai tambah, sebaiknya dihilangkan saja, sehingga proses itu menjadi lebih pendek dan lebih efisien. Sekali ini kita akan melihat apa sih latar belakang manajemen rantai pasok. Rantai pasok tumbuh dan berkembangnya karena pengetahuan manajemen operasional. Karena sebelum ada pengetahuan rantai pasok, ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang sudah dikembangkan oleh banyak industri di negara-negara maju. Di antaranya adalah just-in-time manufacturing. Dengan just-in-time manufacturing, semua orang mengetahui bahwa kita akan menggunakan sebuah komponen pada saat kita perlukan, akan menjadi penghematan di mana-mana. Baik itu karena kita tidak perlu menyediakan stok, kemudian itu akan menghemat biaya persediaan, dan kemudian kita akan mendapatkan barang-barang yang relatif lebih baru. Kemudian ada pengetahuan lagi yang disebut dengan lean process, yang dikembangkan awalnya oleh perusahaan Jepang, bekerja dengan simplicity, bekerja dengan sederhana. Kemudian sebelumnya ada pengetahuan yang disebut dengan TQM atau Total Quality Management, Six Sigma, dan kemudian yang berikutnya berkembang disebut dengan Value Chain Management atau manajemen rantai nilai. Dan yang terakhir adalah Business Process Management, yang semuanya bertujuan meningkatkan productivity. Sehingga kalau saya ngomong selalu berulang-ulang pada kata-kata produktivitas atau productivity, ini hanya untuk ingin menekankan kalau kita ingin bersaing, makin tinggi produktivitas kita akan makin baik. Nah, ini kadang-kadang yang kurang dipahami oleh orang-orang bisnis yang kaitannya, yang memiliki latar belakang, yang non-engineering. Harus jujur saya akui, karena produktivitas itu jauh kalah populer dibandingkan dengan kata-kata efisiensi. Pada dasarnya, efisiensi dan efectivity itu akan menciptakan productivity. Nah, productivity inilah yang membuat negara-negara maju di bidang industri menjadi punya daya saing yang kuat. Sehingga selanjutnya, muncul pemikiran untuk menyatukan atau mengintegrasikan semua metode ini agar terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat ini, yang selalu ingin lebih baik, ingin lebih cepat, dan ingin lebih murah. Ini adalah sebuah kata yang sering diungkapkan oleh Michael Hammer dari MIT, guru di bidang bisnis proses. Semuanya kita harus menjadi produsen jasa ataupun produsen produk yang bisa memenuhi kriteria produk atau jasa kita adalah better, kemudian faster, dan terakhir adalah cheaper. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada tujuan utama kita untuk memenangkan persaingan. Kemudian kita lihat latar belakang manajemen rantai pasok juga sesuai dengan yang dikatakan oleh C.K. Prahalad dalam bukunya The Fortune at the Bottom of Pyramid, bahwa industri pada masa datang adalah industri yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dan itu dibuktikan dengan konsep low cost carrier. Ingat tagline Lion Air yang mengatakan bahwa make people fly. Ini kata-katanya penuh makna, yang mencoba ingin mengintegrasikan semua supplier atau vendornya secara terintegrasi, sehingga terciptalah usaha penerbangan yang berbiaya rendah, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat berpergian dengan pesawat terbang. Jadi make people fly ini bermakna sangat dalam dan luas, dan mengakibatkan Lion Air ataupun Air Asia itu berputar konsep di awal-awal penemuan daripada konsep low cost carrier.
Di Eropa juga banyak perusahaan-perusahaan seperti ini, perusahaan-perusahaan penerbangan yang mencoba menerapkan low cost carrier. Dan pada dasarnya semuanya adalah supply chain management. Tujuan strategi rantai pasok adalah pertama menyediakan produk dan jasa menjadi lebih murah, lebih berkualitas, lebih tepat waktu, dan lebih bervariasi. Untuk rantai pasok harus dapat membuat perusahaan memiliki kemampuan untuk beroperasi lebih efisien, membuat produk dan jasa lebih berkualitas, menyerahkan produk lebih tepat waktu, kemudian melayani pelanggan lebih fleksibel, dan terakhir adalah menciptakan produk lebih bervariasi. Nah, inilah gunanya kita mencoba mengenal yang disebut dengan rantai pasok atau supply chain management. Hal-hal yang kompleks dalam manajemen rantai pasok adalah yang pertama merencanakan dan merancang hubungan keterkaitan atau network di antara pelaku industri, karena masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang belum tentu sama. Kemudian menyelaraskan antara kebutuhan pengguna di hilir dengan kemampuan pasokan di hulu, termasuk bahan baku, bahan penolong, kapasitas gudang, pengangkutan, permodalan, waktu penyerahan, waktu pembuatan dan waktu penyimpanan, serta kontrol kualitas di setiap tahapan. Inilah yang cukup kompleks di dalam konsep bekerja dengan supply chain management. Persyaratan pokok untuk terbangunnya sistem rantai nilai pasok perusahaan adalah pimpinan dan karyawan perusahaan harus memiliki kemampuan berpikir jangka panjang, memiliki kemauan untuk membangun kepercayaan atau trust, respect, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, karyawan, pemasok, dan konsumen. Nah, di sini sering terjadi anomali, karena kalau saja kita tidak mau merubah paradigma kita selama ini, bahwa kita selalu berpikir mencurigai seseorang, lupakan konsep supply chain management bisa berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya supply chain management itu bertentangan dengan mindset atau paradigma yang selalu membangun ketidakpercayaan. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana kita merubah mindset atau paradigma kita. Pertama kali untuk dapat menerapkan pengetahuan dan praktek-praktek supply chain management yang baik. Berikutnya adalah percaya bahwa peningkatan kualitas produk dan jasa untuk konsumen adalah yang paling penting untuk keberlanjutan usaha jangka panjang. Percaya bahwa peningkatan produktivitas melalui perbaikan proses kerja terus-menerus adalah yang utama untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal-hal pokok manajemen lainnya dalam rantai pasok adalah yang menyangkut perumusan kebijakan dan keputusan strategi yang menyangkut permodalan, pemilihan keputusan investasi, pemilihan mitra, pemilihan lokasi, pemilihan mesin peralatan. Berikutnya perencanaan dan perencanaan operasional yang bersifat tahunan, termasuk pola metode pembelian, pengadaan, dan penyimpanan dan pengiriman. Nah, ini di sini ada kata-kata metode pembelian atau yang disebut dengan procurement. Hati-hati dengan procurement system management. Karena di Indonesia ini semuanya serba aneh, karena kadang-kadang mencoba melakukan keterbukaan, tapi di sisi lain selalu mencari privilege orang-orang untuk menjadi supplier. Jadi ada hubungan yang kadang-kadang tidak relevan antara kebijakan yang diciptakan dengan kelakuan yang ada di lapangan. Nah, ini yang saya katakan procurement system di dalam perusahaan itu di Indonesia masih belum fair. Sehingga yang terjadi adalah tetap aja barang menjadi mahal, kemudian barang tidak tepat waktu. Berikutnya yang juga cukup penting adalah hal eksekusi, pengendalian dan pengawasan harian terhadap apa yang sudah dirumuskan dan direncanakan. Kemudian yang juga cukup penting
untuk mendapatkan perhatian dalam merancang, merencanakan, melaksanakan manajemen rantai pasok adalah konfigurasi jaringan distributor. Perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk dan memasarkan dan menjual produknya di beberapa daerah provinsi dan kabupaten kota kepada banyak distributor dan pengecer. Nah, konfigurasi jaringan distributor ini harus juga didesain secara hati-hati. Berikutnya, konfigurasi alternatif sumber pemasok. Sama rumitnya. Perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk dan beberapa buah pusat produksi memiliki banyak pemasok bahan baku, bahan pembantu, dan bahan habis dari banyak pemasok, itu juga menemukan hal-hal yang tidak mudah untuk dirumuskan atau diselaraskan. Sehingga dengan demikian, baik di hulu maupun di hilir, di dalam rantai pasok itu cukup complicated, dan sehingga kita harus mengembangkannya secara menahun. Nggak ada yang semuanya instan. Inilah yang disebut dengan supply chain management. Pengendalian persediaan. Perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk. Kemudian pengembangan rancangan produk. Perusahaan yang memiliki jenis produk dan bermacam-macam konsumen dan segmentasi. Sehingga produk itu harus diciptakan tepat kepada sasaran penjualan yang akan dilakukan. Berikutnya adalah dukungan teknologi informasi dan pola pengambilan keputusan. Pola pengambilan keputusan tidak bisa lepas dari ketersediaan data yang terstruktur, informasi yang komunikatif, dan perangkat serta aplikasi yang cocok. Kemudian hal penting lainnya dalam bidang teknologi informasi yang harus mendapatkan perhatian di bidang teknologi informasi ini adalah dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan manajemen rantai pasok. Di antaranya misalnya ingin menggunakan enterprise resource planning, kemudian procurement and inventory management system, kemudian production advance planning and scheduling, customer relationship management, transportation planning and scheduling system, warehousing management system, radio frequency identification atau RFI, kemudian business intelligence dan simulation modeling. Sehingga 5 proses pengendalian rantai pasok itu terdiri pada proses produksi, proses persediaan, proses transformasi, dan proses lokasi dan pergudangan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi. So, pengetahuan rantai pasok memerlukan pengetahuan dasar dan pengalaman terapan tentang proses produksi, persediaan, transportasi, pergudangan, dan lokasi serta teknologi informasi. Pengetahuan lanjutnya, kemauan menerapkan just in time, kemudian lean process, total quality management, value chain management, dan business process management. Demikianlah kawan-kawan yang saya bisa sampaikan di dalam episode sesi rantai pasok berbasis rantai nilai. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih.